Selanjutnya adalah contoh 3, yaitu perencanaan konstruksi bertahap pada buku 2A halaman 66 hingga 70. Oke, diketahui parameter jalan dan rencana, yaitu fungsi dan tipe jalan, yaitu jalan kolektor 2 lajur 2 arah. Lalu umur rencana atau UR, yaitu terdapat 2 alternatif tahapan perencanaan, yaitu 5 plus 15 tahun atau 7 plus 13 tahun. Lalu CBR tanah dasar atau subgrade-nya yaitu 6%. Lalu faktor regionalnya atau FR yaitu 1. Lalu parameter pertumbuhan lalu lintas yaitu tahun pembukaan jalannya yaitu tahun 2003. Lalu pertumbuhan lalu lintas masa pelaksanaan atau I yaitu 6% per tahun, digunakan untuk lalu lintas dari tahun 1999 hingga tahun 2003. Lalu pertumbuhan lalu lintas setelah jalan dibuka atau I perkembangannya yaitu 7% per tahun. Lalu bahan-bahan perkerasannya, untuk lapis permukaan atau surface itu menggunakan laston dengan MS 744 dengan koefisien A1 yaitu 0,4 dengan syarat nilai roughness kurang dari 1000. Lalu lapis pondasi atas atau base menggunakan batu pecah atau CBR 100 dengan koefisien A2 yaitu 0,14. Lalu lapis pondasi bawah atau subbase menggunakan SIR2 dengan CBR 50 dengan koefisien A3 yaitu 0,12. Lalu data lalu lintas atau LHR pada tahun 1999 yaitu untuk kendaraan ringan 2 ton yaitu 1400 kendaraan. Lalu bus 8 ton yaitu 600 kendaraan. Untuk truk 2 as 13 ton yaitu 100 kendaraan. Untuk truk 3 as 20 ton yaitu 40 kendaraan. Untuk truk 5 as 30 ton yaitu 25 kendaraan. Dan totalnya adalah 2165 kendaraan per hari per 2 lajur. Untuk penyelesaiannya, tahap pertamanya yaitu kita menghitung LHR pada awal umur rencana yaitu tahun 2003 dengan rumus LHR akhir sama dengan LHR awal dikali 1 ditambah I pangkat N, yang dimana LHR awal itu adalah volume kendaraan pada tahun data diambil 1999 yang ini. Lalu untuk I-nya angka pertumbuhannya yaitu 6% atau 0,6 untuk I pelaksanaannya. Yang ini jalan dibuka ini. Lalu untuk N-nya atau selisih tahun yaitu 2003 dikurang 1999 yaitu 4 tahun. Lalu kita substitusi saja datanya. Contoh perhitungannya yaitu untuk kendaraan ringan 2 ton yaitu LHR awal 2 ton kendaraan ringan 2 ton yaitu 1400 dikali 1 ditambah I-nya adalah 6% atau 0,06 pangkat N, yang dimana N-nya adalah 4 tahun. Lalu didapatkan hasil yaitu 1767,47 kendaraan untuk kendaraan ringan 2 ton. Begitu juga sama dengan kendaraan berikutnya, kita hanya perlu substitusi saja. Setelah itu kita menghitung LHR pada tahun kelima atau tahun 2008, yaitu dengan rumus LHR pada tahun 2003 dikali 1 ditambah I pangkat N, yang dimana LHR 2003 ini merupakan LHR yang telah kita hitung pada sebelumnya, yang ini, data yang ini kita substitusi ke sini, yang ini dikali 1 ditambah I-nya yaitu 0,07 atau 7% yang diketahui dari soal. Lalu pangkat N, yang dimana N-nya selisih antara 2008 dikurang 2003, didapatkan N-nya yaitu 5 tahun. Setelah itu kita menghitung LHR pada tahun ke-7 atau tahun 2010, yang dimana rumusnya sama saja dengan tahun kelima,
namun yang membedakan itu adalah I dan N-nya. Mohon maaf, N-nya saja. Untuk I-nya sama, yaitu angka pertumbuhan lalu lintas yaitu 7% atau 0,07. Lalu N-nya ini merupakan selisih antara 2010 dikurang 2003, yaitu 7 tahun. Setelah itu kita menghitung LHR pada tahun ke-20 atau tahun 2023. Untuk rumusnya sama saja dengan sebelum-sebelumnya, namun yang membedakan itu adalah N-nya. Di sini kita menggunakan N-nya yaitu 20 yang didapat dari selisih antara 2023 dengan 2003. Setelah itu kita menghitung angka ekivalen masing-masing kendaraan yang didapatkan datanya itu dari tabel berikut yang didapat dari diktat 2A. Contoh perhitungannya untuk kendaraan ringan 2 ton, yang dimana 2 ton itu merupakan 2000 kg. Kita bagi 2000 kg itu menjadi 2 sumbu, yaitu 1000 kg ditambah 1000 kg. Yang dimana angka ekivalen untuk sumbu tunggal 1000 kg itu adalah 0,0002. Lalu kita substitusi dan mendapatkan hasil 0,0004. Begitu juga dengan perhitungan kendaraan berikutnya. Lalu untuk LEP atau lintas ekivalen permulaan itu kita menggunakan rumus sigma C dikali LHR 2003 dikali E atau angka ekivalen kendaraan, yang dimana C itu merupakan koefisien distribusi lajur sebesar 0,5 didapatkan dari tabel berikut, yang dimana untuk lebar pekerasan lebih dari 5,50 meter dan kurang dari 8,25 meter. Untuk kendaraan berat 2 arah dan kendaraan ringan 2 arah itu adalah 0,5. Jadi maupun kendaraan berat ataupun kendaraan ringan dengan 2 arah itu nilai C-nya adalah 0,5. Lalu LHR tahun 2003 kita sudah mengetahuinya dari perhitungan di awal tadi. Lalu E-nya angka ekivalen kendaraan yang sudah kita hitung sebelumnya, yang ini. Lalu kita tinggal substitusi saja dan mendapatkan LEP totalnya yaitu 174,922 LEP. Setelah itu kita menghitung LEA atau lintas ekivalen akhir untuk umur rencana 5 tahun. Itu rumusnya adalah sigma C dikali LHRN dikali E, yang dimana C-nya sama yaitu 0,5. Lalu LHRN-nya itu LHR tahun ke-5 dan E-nya adalah angka ekivalen kendaraan. Lalu kita tinggal substitusi saja dan didapatkan LEA pada umur rencana 5 tahun yaitu 245,334. Setelah itu kita mencari untuk umur 7 tahun LEA-nya, yaitu rumusnya sama saja, namun yang membedakan adalah LHR N-nya, yang dimana ini menggunakan LHR tahun ke-7 dan didapatkan hasil total akhirnya yaitu 280,88. Setelah itu kita menghitung LEA untuk umur rencana 20 tahun. Untuk rumusnya sama saja dengan sebelumnya, namun yang membedakan adalah LHR yang digunakan, yang pada tahun umur rencana 20 tahun itu menggunakan LHR tahun ke-20 dan didapatkan hasil akhir yaitu 676,895. Setelah itu kita menghitung LET atau lintas ekivalen tengah, yang dimana rumusnya adalah setengah atau 0,2 dikali LE awal plus LE akhir, yang dimana LE awal itu adalah LEP atau lintas ekivalen permulaan. Untuk LET tahap 1 atau 0 sampai 5 tahun yaitu 0,5 dikali LEP 5 tahun ditambah LEA 5 tahun didapatkan hasil 210. Jadi anggapannya lintas ekivalen tengah ini merupakan
rata-rata. Ya, nilai tengahnya, yang dimana nilai awal tambah nilai akhir dibagi 2 dan didapatkan hasil LET-nya. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu kita menghitung LER atau lintas ekivalen rencana, yang dimana rumusnya adalah LET dikali UR per 10, yang dimana UR ini merupakan umur rencana. Lalu kita hitung saja contohnya untuk LER 5 tahun, yaitu LET 5 dikali umur rencananya yaitu 5 per 10, didapatkan 105. Namun yang membedakan adalah pada akhir tahap pertama, struktur perkerasan dianggap masih memiliki sisa umur sebesar 40%. Oleh karena itu, 105 yang kita dapat ini kita kalikan 1,67 dan didapatkan hasil LER 5 setelah koreksi yaitu 175. Begitu juga dengan LER 7. Namun, pada LER 15 atau tahun ke-15 itu kita kalikan 2,5 hasilnya, karena konstruksi tahap pertama tanpa pemberian konstruksi tahap kedua akan mampu melayani 60% dari total masa layanan. Oleh karena itu kita kalikan 2,5 dan didapatkan hasil sekian. Setelah itu kita mencari ITP atau indeks tabel perkerasan. Oke, untuk data diketahui yaitu CBR tanah dasar yaitu 6% dari soal. Lalu DDT daya dukung tanah kita bisa menggunakan rumus ini dan didapatkan DDT yaitu 5,046. Lalu ada faktor regional atau FR yaitu 1. Lalu IPO kita dapatkan dari tabel berikut, yang dimana untuk roughness kurang sama dengan 1000 dengan jenis lapisan perkerasan last tone, itu IPO nya merupakan lebih besar atau sama dengan 4. Lalu IPT nya yaitu kita dapatkan dari tabel berikut, yang dimana LER di rentang 100 sampai 1000 dengan klasifikasi jalan kolektor itu adalah 2 IPT nya. Setelah itu kita mencari ITP, yaitu indeks tabel perkerasan menggunakan nomogram 3, yang dimana kita lihat dari sumbu sebelah kiri ini adalah DDT. Kita masukkan DDT nya yaitu 5,046. Jadi kita masukkan 5,046 sebanyak 4 titik. Setelah itu kita tarik lurus ke LER masing-masing yang telah kita dapatkan tadi. Contohnya untuk tahap 1 yaitu 5 tahun, itu LER nya adalah 175, yaitu merupakan garis hijau. Jadi kita tarik dari DDT ini ke LER 175 di sekitaran sini. Kita tarik lurus hingga memotong pivot ITP yang di tengah ini. Begitu juga dengan yang lain, kita masukkan tarik garis lurus ke LER nya dari DDT. Setelah itu dari garis tengah ini kita tarik ke FR, yang dimana FR nya itu adalah 1. Contohnya untuk garis hijau yaitu tahap 1. Jadi dari pivot tengah ini kita tarik garis lurus ke FR nya yaitu 1 dan didapatkan hasil di sekitar 6,8. Begitu juga dengan tahun-tahun selanjutnya, tahun-tahun yang lain. Jadi untuk 5 tahun itu ITP-nya 6,8, untuk 7 tahun itu ITP-nya 7,3, untuk 5 ditambah 15 tahun itu adalah ITP-nya 9,6, dan untuk 7 ditambah 13 tahun itu ITP-nya adalah 9,4. Setelah itu kita mencari tabel perkerasan, menetapkan tabel perkerasan untuk umur rencana 5 plus 15 tahun, yang dimana rumusnya adalah ITP sama dengan A1 dikali D1 ditambah A2 dikali D2 ditambah A3 dikali D3,
yang dimana A1, A2, A3 itu merupakan koefisien kekuatan relatif bahan yang didapat dari tabel. Jadi untuk A1 itu adalah 0,4, yang mana jenis lapisan perkerasannya laston dengan kekuatan bahan yaitu Ms 744 kg. Didapatkan A1 yaitu 0,4. Lalu untuk D1 nya yang kita cari, lalu ditambah A2 yaitu merupakan batu pecah kelas A dengan CBR yaitu 100%. Didapatkan A2 yaitu 0,14. Lalu dikali D2 didapat dari tabel yang ini, yang dimana untuk ITP dalam rentang 7,5 sampai 9,99 pada lapis pondasi itu menggunakan tebal minimum 20 cm. Jadi kita substitusi 20 cm nya ke D2. Lalu untuk A3 kita dapatkan dari tabel ini yaitu jenis lapisan perkerasan yaitu sirtu atau vitrun kelas B dengan CBR 50% dikali D3, yang dimana D3 itu merupakan lapisan pondasi bawah. Jadi untuk setiap nilai ITP bila digunakan pondasi bawah, tebal minimumnya adalah 10 cm. Jadi kita masukkan 10 cm. Dan didapatkan D1 yaitu 14 cm. Untuk umur rencana 5 tahun, itu sama saja, namun yang membedakan yaitu ITP yang digunakan. Untuk 5 tahun ITP yang digunakan yaitu 6,8 dan didapatkan D1 yaitu 7 cm. Nah, jadi lastonnya itu MS744 yaitu 7 cm ditambah 7 cm. Jadi D1 yang atas ini merupakan total lapisan lastonnya, yang dimana totalnya itu adalah 14 cm. Sedangkan untuk umur 5 tahun yaitu 7 cm, yang berarti umur 15 tahun itu juga 7 cm. Lalu batu pecah didapatkan 20 cm dan sirtu yaitu 10 cm. Sehingga konstruksi perkerasan pada umur rencana 15 ditambah 5 tahun yaitu untuk lapisan permukaan atau surface course itu adalah laston dengan kekuatan Ms 744 setebal 7 cm itu dibangun di awal, lalu ditambah overlay setebal 7 cm ditambahkan di tahun ke-5. Lalu untuk lapis pondasi atas atau base course itu menggunakan batu pecah dengan CBR 100% setebal 20 cm dibangun utuh di awal. Lalu untuk lapis pondasi bawah atau sub base course itu menggunakan sirtu dengan CBR 50% setebal 10 cm dibangun utuh di awal. Dengan tanah dasar atau subgrade merupakan yaitu nilai CBR 6%. Setelah itu kita menetapkan tabel perkerasan umur rencana 7 plus 13 tahun, yang dimana rumusnya sama saja. Untuk umur rencana 7 plus 13 tahun itu menggunakan ITP nya 9,4 yang ini, yang paling bawah ini. Lalu untuk A1, D1, A2, D2, A3, D3 nya itu sama saja cara mencarinya seperti penjelasan saya sebelumnya. Untuk umur 7 tahun yang membedakannya yaitu ITP, nilai ITP yang digunakan. Untuk umur 7 tahun yang digunakan nilai ITP nya adalah 7,3 dan didapatkan D1 yaitu 8,5 cm. Nah, untuk lastonnya dengan kekuatan Ms 744 yaitu 8,5 ditambah 5 cm, yang dimana pada umur rencana 7 plus 13 tahun ini D1 nya ini merupakan lapisan total lastonnya yaitu 13,5 cm. Untuk umur 7 tahun sendiri itu 8,5 cm, sehingga untuk umur 13 tahun itu merupakan 5 cm. Dengan batu pecah CBR 100 yaitu 20 cm dan sirtu CBR 50 yaitu 10 cm. Sehingga konstruksi perkerasannya untuk umur rencana 7 plus 13 tahun yaitu lapisan permukaannya atau surface course-nya pada tahap 1
tahun ke-0 sampai ke-7 itu laston setebal 8,5 cm. Lalu di tahap 2 yaitu overlay pada tahun ke-7 yaitu tambahan laston setebal 5 cm. Setelah itu, lapis pondasi atas atau base course itu menggunakan batu pecah dengan CBR 100% setebal 20 cm. Lalu lapisan pondasi bawah menggunakan sirtu dengan CBR 50% yaitu setebal 10 cm. Dan tanah dasar atau subgrade dengan daya dukung CBR yaitu 6%. Baik, sekian dari penjelasan saya pada contoh 3, yang dimana contoh 3 itu adalah perencanaan konstruksi bertahap. Oke, sekian saja. Terima kasih.